Indonesia dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang tidak kecil, permasalahan yang besar, yaitu mengenai isu nasab. Dan nasab ini berkaitan dengan nasib ini. Isu nasab ini pertama muncul dengan adanya tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kenapa beliau mengadakan penelitian sejarah tentang kebenaran suriah Nabi yang ada di Indonesia? Beliau terpanggil karena melihat arogansi oknum habaib yang tidak sesuai dengan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya saja yang marak kita dengar di media sosial bahwa seorang habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Ada lagi yang mengatakan kaki seorang habib yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama yang alim. Kemudian ada lagi berita-berita khurafat yang disebarkan, didoktrinkan kepada umat. Misalnya saja yang sesungguhnya ini merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan leluhur mereka Imam Fatih Al-Muqaddam itu mi'raj 70 kali satu malam. Tiap malam mi'raj 70 kali satu malam menghadap Allah SWT. Artinya ini merendahkan Nabi kita Muhammad SAW, karena Nabi kita Muhammad SAW seumur hidup cuma satu kali mi'raj. Banyak lagi cerita-cerita khurafat bahwa hanya dengan sehelai kertas seorang ahli maksiat, kalau bawa ini kertas surat dari seorang habib, kasih tahu sama Munkar wa Nakir, ini surat dari Habib Fulan, insya Allah nanti kalau ditanya jangan jawab, kasih aja surat gue, masuk surga tanpa hisab. Banyak lagi hurafat-hurafat yang membuat umat Islam khususnya para ulama berpikir, merenung, apakah iya turunan Nabi seperti ini? Maka muncullah penelitian dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, membuat tesis melalui mengadakan penelitian. Beliau meninjau sejarah tulisan tangan itu manuskrip itu sejarah yang berdasarkan tulisan tangan. Itu dari abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan awal. Apa yang dicari oleh beliau yang bernama Ubaidillah, yang melahirkan Alawi, yang kemudian mengembangkan Bani Alawi, turunan Alawi. Ini yang diteliti oleh beliau. Apakah ada yang namanya Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa? Maka ditelitilah. Abad keempat dilihat cuma 3 anak Ahmad bin Isa, yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein. Abad kelima diteliti lagi, cuma 3 anak Ahmad bin Isa, Muhammad, Ali, dan Hussein. Abad ke-6 diteliti lagi,
sampai 7, 8, 9 cuman ada 3 anaknya Ahmad bin Isa yang notabene adalah turunan Nabi, cucu Nabi. Ternyata baru di abad pertengahan 9 baru muncul itu namanya putra keempat dari Ahmad bin Isa yang bernama Ubaidillah. Inilah bahwa diyakini oleh Kiai Imaduddin bahwa Ubaidillah ini dicangkokkan karena tidak terkonfirmasi dari 5 abad ini. Tiba-tiba muncul anak yang keempat dari Ahmad bin Isa adalah Ubaidillah. Nah, kemudian muncullah beberapa analisa dari ulama-ulama yang lain yang membenarkan tesis Kiai Imad. Saya di Muhyiddin di kelas berat. Di sini ada Muhyiddin nggak? Woi, ada Muhyiddin nggak? Kalau ada, lewat sama gue. Ane jadi Muhyiddin dari kecil. Ya, saya Muhyiddin ini dari masih muda, udah Muhyiddin. Sampai sekarang umur saya 35 tahun masih Muhyiddin. Berapa umur gue sekarang? Jadi kalau bicara Muhyiddin, lu nggak lawan gue. Begitu saya dengar Kiai Imad pertama kali, saya suudon bilang, ini orang siapa sih ini? Datang-datang merungkat nasabah Alawi, PKI kali ini orang nih. Dulu saya begitu. Karena hal ini 500 tahun nggak pernah ada yang ganggu gugat ini nasab. 500 tahun. Dari abad keempat, 5, 6, sampai ke 9 nggak ada yang ganggu gugat ini kutak-kutik. Ini siapa orang yang berani-berani kok merungkat membatalkan nasabah Alawi sebagai zuriat Nabi? Maka saya pun terpanggil untuk meneliti. Saya baca juga deh penelitian beliau. Tak, iya juga nih. Kemudian saya baca lagi dari yang mengcounter itu. Ternyata dari sana saya mulai sedikit meyakini kebenaran tesis Imaduddin, Kiai Imaduddin. Saya baca counternya, katanya yang membuat itu Ali bin Abu Bakar As-Sakram. Dia bermimpi dalam mimpinya Ubaidillah ini anaknya Ahmad bin Isa. Ubaidillah ini cucu Nabi berdasarkan mimpi. Ini secara hujah akliyah ini kurang bisa dipercaya. Oke, maka saya undanglah yang namanya siapa pertama itu? Guru Gembul. Tadinya Guru Gembul ini di podcast saya mau bicara tentang kasus Vina yang viral itu. Ya, tahu kasus Vina kan? Tadinya mau ngomong itu, tiba-tiba nyeletuk saya nih, teringat sama Kiai Imad. Teringat sama Kiai Imad. Ini menurut ente nih, Guru Gembul itu nasabah Alawi bagaimana menurut antum? Ini saya pertama kali tanya orang di lewat Kiai Imaduddin. Kalau menurut beliau nih, kalau saya lihat dari daftar Alawi, memang ada kejanggalan di belakang. Janggalnya bla 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 bla. Anda yakin saya? Saya yakin. Anda sudah lihat. Jadi mereka Guru Gembul sudah meninjau dari Mbak Alawi susunan nasab itu. Menurut beliau ada beberapa kejanggalan
dari sana saya tertarik untuk dulu saya telepon Habib Rizik. Ada satu ustadz telepon saya, ustadz sahabat saya, Pak Haji, Habib Rizik minta telepon antum nih, kasih nggak? Kasih, nih bilang, kasih. Dia mau telepon antum nih, dia mau tegurin diri Pak Haji. Dia bilang, emang siapa ini mau nugur gue? Gak lama malamnya Habib Rizik telepon saya. Waalaikumsalam Pak Haji. Waalaikumsalam Habib. Masya Allah, ane kangen sama ente nih Ji. Kemana aja ente? Ya ini Habib Rizik sama teman dari muda. Dari belum jadi ketua FPI. Teleponan itu. Si ente hati-hati Ji. Ini para Ba'alawi ini semua cinta antum. Saya bilang sama Ibu, Anda juga cinta Ba'alawi. Cinta baik. Coba hati-hati ente jangan terjebak sama orang-orang jahat. Habib Rizik maksudnya gitu. Jangan terjebak sama orang jahat. Nah, coba itu ente undang tuh Gus Romel. Dia bisa mengcounter tuh Imaduddin. Baik, sebelum ente minta, Anda udah jadalkan tuh Gus Romel. Besok di podcast sama Anda. Seperti itu. Dan selanjutnya, maka sampai podcast terakhir setelah dengan Romel baru saya undang Kiai Haji Imaduddin. Setelah itu saya undang pimpinan Rabi'ah Alawiyah, yaitu Habib Taufik As-Sakaf. Sayangnya beliau bersurat kepada saya nggak siap datang. Kemudian saya undang ahli genetika, Dr. Sugeng Sugiharto. Saya undang ahli filologi, Profesor Menahem Ali. Saya undang ahli sejarah, Profesor Anhar Gonggong yang baru kemarin. Udah lihat belum ini? Oi. Nah, kemudian insya Allah besok, Jumat besok, saya undang Profesor, maksudnya Kiai, wakil dari Wali Songo, turunan Wali Songo, Gus Abbas dari Cirebon, Banten. Dan insya Allah saya akan undang Habib Rizik Syihab. Akan saya undang juga yang namanya Habib Lutfi Pekalongan. Untuk apa? Untuk berdiskusi melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Siapa yang benar, siapa yang salah. Karena ini sudah masalah umat, masalah bangsa. Seandainya Anda semua telah mengikuti podcast Bisikan Roma, Bincang Asik bareng Roma, sampai yang kemarin, pasti sudah paham. Pasti Anda sudah paham bagaimana persoalan yang sebenarnya. Oke, jadi ketika ada masalah-masalah di kalangan umat Islam, di kalangan bangsa Indonesia, ini kenapa saya katakan penting? Karena ada indikasi-indikasi kaum Ba'alawi ini mau menghegemoni, mau menjajah Republik Indonesia. Contohnya dengan membuat kuburan-kuburan palsu. Banyak sekali kuburan-kuburan palsu dengan nama Habib ini, Habib itu, Habib ini, Habib itu, hampir di seluruh Indonesia, dan sebagian besar sudah dibongkar oleh umat Islam. Dan pemalsuan nama daripada para wali, pemalsuan nama yang sangat viral, yaitu dari Sumo Diningrat yang diklaim sebagai Hasan bin Toha
bin Yahya. Ini diteliti oleh para ahli sejarah. Ternyata ini adalah pemalsuan nama-nama, pemalsuan makam-makam. Kemudian ada klaim-klaim bahwa pahlawan nasional di Ponorogo adalah Pahlawi, Imam Bonjol Pahlawi, Tengku Umar, Tengku Cijitiro, semuanya Pahlawi. Maka saya undanglah hasil sejarah Profesor Anhar Gonggong yang menyatakan dengan satu kalimat, bohong. Dibuktikan dengan sejarah-sejarah. Sampai ada klaim bahwa Indonesia ini milik Tarim. Buktinya, lihat tuh, banyak kuburan wali-wali dari Tarim. Inilah kepentingan membuat kuburan-kuburan palsu. Indonesia milik Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak sederhana ini persoalan. Ternyata ini persoalan berat, besar. Makanya saya katakan, Allah Ta'ala, wala udwana illa ala zalimin. Tidak ada musuh kecuali buat orang-orang yang zalim. Maka jangan digeneralisir, jangan kebahuyah. Saya yakin sebagian besar Habib-Habib nggak paham ini. Sebagian besar mereka nggak paham. Ada rencana jahat untuk menguasai Indonesia. Makanya kita jangan kebahuyah. Jangan digeneralisir. Hati-hati dalam hal ini. Jadi, alhamdulillah, proses hukum dari PBNU juga sudah berjalan. Maksud saya mengkritisi bahwa mereka bukan hanya memalsukan kuburan-kuburan, bukan hanya memalsukan sejarah Indonesia, bahkan sejarah NU juga dipalsukan. Dan alhamdulillah Ketua PBNU telah memerintahkan kepada jajaran NU untuk mencabut buku karangan Lutfi bin Yahya, arti produk beliau, untuk ditarik dari semua jajaran perguruan Nahdlatul Ulama. Artinya sudah mulai tercium adanya pemerkosaan, pembelokan sejarah PBNU itu sendiri. Nah, saya katakan tadi ini bukan soal kecil, soal besar. Makanya mengatasinya pun harus hati-hati. Jangan terprovokasi sehingga yang berantem nanti masing-masing pribumi. Mohon hati-hati. Ntar kita berantem dia banyak ngompat. Betul. Yang berkelahi mana ini lalu nih. Ini mana nanti? Dia nonton. Makanya hati-hati. Jangan terprovokasi. Saya bilang di podcast saya kemarin, hati-hati, jangan diprovokasi umat. Tega ini, adu domba umat. Jadi, atasi ini bila hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan ilmu, dengan data, bukan dengan emosi dan sebagainya. Sebetulnya hal ini gampang banget. Oke, kalau dari dasar sejarah masih bisa diutak-atik. Filologi, itu filologi artinya ilmu sejarah peradaban manusia. Menurut Profesor Menahem Ali, ini orang Yaman ini asalnya tuh dari Kaukasus, bukan dari Arab. Ya. Kemudian secara genetika, gampang kan? Saya bilang di podcast,
inti udah ngomong dulu Beb, bahwa ketika antum melihat rambut Rasulullah SAW, inti bilang dulu sebelum ada kasus ini, ini ada rambut Nabi nih, siapa yang ngaku turunan Nabi, ayo tes DNA. Dan ngomong Habib Rizik sendiri itu, ayo siapa yang ngaku tes DNA, terkelihatan yang benar yang salah. Dia Nabi kemana kan? Dia sendiri yang ngomong. Tapi sekarang apa yang mereka bilang? Tes DNA haram. Sampai saya mengeluarkan satu analogi. Qala ta'ala, innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghayra baghin wa la 'adin fala ithma 'alayhi. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya diharamkan atas kamu satu bangkai, dua darah, tiga daging babi, dan keempat binatang yang disembelih tanpa nama Allah. Haram tuh. Tapi tapi barang siapa yang terpaksa, khalaba'in, tidak menyukainya, wala'adin, tidak keterlaluan makan baginya, fala isma alaihi, tidak berdosa baginya. Isti'na bukan darurat lagi, mendesak untuk menyelesaikan masalah ini. Betul nggak? Betul nggak? Tanya utanglah. Jelas tidak? Takbir. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tujuan hidupnya lillahi ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, enggak ada urusan itu nasab. Inna akramakum indallahi atqakum. Nabi SAW bersabda, al-jannatu للمتقين ولو كان عبدا حبشيا والنار للعاصين ولو كان سيدا كروشيا حشيا. Surga itu buat orang yang bertakwa, walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Surga buat orang yang bertakwa, walaupun budak dari bangsa Habsyi sekalipun. والنار للعاصين ولو كان سيدا كروشيا حشيا. Dan neraka itu buat orang yang